Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raya Iskandar dengan NIM 240909527. Di sini saya berada di kelas praktikum B2 Universitas Negeri Yogyakarta Teknik Elektro ke Fakultas Vokasi. Di sini saya akan melaporkan hasil praktikum yaitu di job 9 sistem kendali motor pompa air dengan box panel versi 2, teman. Seperti itu. Di sini saya ada tujuan praktikumnya sendiri yaitu menjelaskan prinsip kerja sistem distribusi air pada bangunan komersial, menjelaskan prinsip kerja pompa air untuk bangunan komersial, merangkai-rangkaian kendali motor listrik 3 fasa untuk sistem pompa air bangunan komersial dengan baik dan benar pada box panel, merangkai-rangkaian data merangkai-rangkaian data motor listrik 3 fasa untuk sistem pompa air bangunan komersial dengan baik dan benar pada box panel. Menganalisa kendala dan gangguan yang terjadi pada sistem kerja motor listrik 3 fasa untuk sistem pompa air bangunan komersial dengan tepat, baik, dan benar. Selanjutnya, di sini ada alat dan bahannya teman-teman, yaitu yang pertama ada multimeter, klemeter, set satu set berupa band bus kecil dan besar, APD satu set berupa wearpack, helm, sepatu safety, sarung tangan, dan bahannya yaitu di sini ada Tor satu buah, WLC Omron 61F3 AP satu buah yang bisa dipasang 2 set pilin teman-teman atau elektroda. Terus magnetic kontaktornya 1 buah, trainer lampu pijarnya 1 set, elektroda lilinnya sebanyak 6 buah atau 2 set, MCB 3P-nya 10 ampere 4,5 KA 1 buah. Di sini saya lupa menambahkan yaitu MCB 1P-nya 1 buah juga. Kabel jumper banana jack-nya secukupnya, palet-rem RST-nya 1 set. PB on ini tidak usah dipakai teman-teman, seperti itu. Untuk job safety analysis, analisa keselamatan pekerjaan. Yang pertama ada judulnya yaitu sistem kendali pompa air dengan box panel versi 2. Dilakukan pada tanggal 23 Mei 2026. Lokasinya di lab instalasi dan mesin listrik di kampus Universitas Negeri Yogyakarta. APD yang direkomendasikan berupa sarung tangan, helm, wearpack, sepatu safety. Urutan langkah dan dasar tugas yaitu persiapan alat dan bahan, memeriksa alat dan bahan, memeriksa fungsi alat dan bahan, mulai merangkai-rangkai sesuai gambar, melakukan cek setelah selesai merangkai, melakukan pengukuran tegangan dan arus, melepas rangkaian serta membersihkan tempat, mengembalikan alat dan bahan. Yang terus ada bahayanya juga teman-teman, yaitu tertusuk kabel, serabut pada kabel jumper, alat dan bahan kurang atau hilang, alat dan bahan tidak berfungsi dengan baik, tersengat listrik, rangkaian tidak bekerja sesuai gambar, terus ada tersengat listrik pada terminal, tertusuk kabel, serabut pada kabel jumper, yang terakhir ada alat dan bahan kurang atau hilang. Seperti itu teman-teman. Dan ada tindakan yang direkomendasikan di sini yaitu menggunakan sarung tangan anti listrik, memastikan alat dan bahan sesuai pada work order, melakukan pengetesan pada alat dan bahan yang digunakan, memastikan sumber listrik dalam kondisi tidak terhubung, melakukan pengetesan menggunakan multimeter pada mode buzzer, menggunakan sarung tangan anti listrik, menggunakan sarung tangan anti listrik, yang terakhir memastikan tempat bersih dari alat dan bahan setelah selesai praktikum. Seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya, di sini ada gambar rangkaian kendali daya ya teman-teman. Nah, di sini terlihat untuk rangkaian kendalinya diproteksi oleh MCB 1 pole, dan di sini dilewati oleh emergency switch, dan dilewati oleh kontak tornya 9596, di sini untuk indikator 9798-nya, dan di sini WLC-nya teman-teman. Eh, Mungkin di sini saya tidak akan memberi simulasinya teman-teman karena WLC pada Simulila itu tidak ada teman-teman. Tapi saya harus membuat eh, rangkaian secara sederhananya kalau disimulasi seperti itu teman-teman. Nah, jadi di sini S2 ini menyambung ke kontak 96 dan menyambung ke TC2 teman-teman. Nah, S0 ini untuk untuk netralnya disambung di seri juga di paralel juga teman-teman ke netral lainnya seperti itu. Nah, terus ada TB1 nih. TB1 ini untuk men-trigger coil di KM1 teman-teman. Nah, untuk TC2 tadi sudah di S2. Nah, sekarang untuk TB2-nya untuk indikator bahwa eh, water source itu habis teman-teman. Nanti ini indikatornya akan menyala. Atau biasanya alarm teman-teman, dipasang alarm seperti itu. Nah, di sini ada lilinnya teman-teman, elektroda lilinnya. Nah, di sini E3 water source dan water tank itu disambung teman-teman, dijadikan satu dia. Nah, untuk E2-nya dia nyambung ke E2, E1 nyambung ke E1, dan E2 pada water tank juga nyambung ke E2, E1 ke E1. Seperti itu teman-teman.
Ini belum disambung nih, harusnya di satu teman-teman, seperti itu. Nah, untuk rangkaian powernya seperti ini teman-teman. Ini ada tegangan RST, diproteksi oleh MCB3P. Di sini ada KM1 atau kontak utama KM1. Di sini ada pengamannya yaitu Tor. Nah, di sini ada motornya atau pompa airnya teman-teman, seperti itu. Nah, untuk sistem kerjanya gimana? Kan jika water source ini tercelup air semua teman-teman. Eh, misal water source ini tercelup air. Nah, di water tank ini tidak tercelup air, teman-teman, atau water tank ini habis isi airnya habis. Nah, maka otomatis KM1 ini akan ngelok, teman-teman, akan menyala. Jadi pompanya juga menyala dan lampu indikator hijau ini akan menyala. Nah, ketika water source-nya habis, maka harusnya lampu alarmnya ini menyala teman-teman dan bisa ditambah lagi dengan KM2 teman-teman pada TB2 di sini seperti itu. Nah, jika terjadi habis semua, ya kita ya nanti kerja pompanya harus mengisi pada water source dulu, harus penuh sampai lilin-lilinnya ini tercelup semua pada air. Nah, ketika sudah penuh, maka si pompa pada water source ini akan mati dan pompa water tank ini akan menyala teman-teman dan KM1 ini akan menyala seperti itu. Nah, selanjutnya hasil pekerjaannya yaitu ada tegangan sumbernya yaitu Rn 222,7, Sn 224,3, Tn 224,5 volt ya, dalam kondisi normal semua teman. Dan untuk tegangan koilnya yaitu A1 A2 223,2 volt kondisi normal. Nomor terus yang nomor 3 yaitu tegangan outputnya yaitu Rn 223,4 volt, Sn 225,2 volt, Tn 224,7 volt kondisi normal semua teman-teman. Dan arusnya yaitu di sini terukur yaitu R 0,06 ampere, S 0,06 ampere, T 0,05 ampere dalam kondisi normal semua teman-teman seperti itu. Nah, untuk hasil pekerjaannya seperti ini teman-teman. Saya sedang menguji mengangkat pilin pada water source teman-teman. Nah, di sini terlihat bahwa lampu indikator merah ini atau alarmnya ini menyala teman-teman. Harusnya bisa ditambah ke kontaktor sebelahnya teman-teman. Misal kontaktor 2 untuk menyalakan pompa pada water source teman-teman. Seperti itu. Saat elektroda pada water source tidak terkena air, maka lampu merah menyala menandakan sumber air habis. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya mengetes lilin dari elektroda water tank. Itu saya angkat teman-teman atau ibaratnya tidak terkena air atau air pada water tanknya habis teman-teman. Nah, di sini lampu hijau menyala dan kontak di sini terlihat mengunci ya teman-teman. Energize kontaknya ke energize menyala dan saat kondisi elektroda water tank tidak terkena air, maka kontaktor akan mengunci atau menginterlock menyalakan pompa pada water tank dan lampu hijau menyala. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nah, jika dua-duanya habis teman-teman, misal ini habis, water tank habis, water source habis. Jadi water source itu harus terisi penuh dulu teman-teman, baru si water tanknya itu bisa menyala lagi. Seperti itu. Nah, untuk kendala atau gangguan yang saya alami yaitu kendalanya itu WLC tidak menyala atau mati. Kan ada dua WLC teman-teman di sana. Jadi saya mencoba WLC satu ternyata tidak menyala. Jadi saya mengganti WLC tersebut ke WLC yang lain. Ternyata menyala teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk solusinya yaitu mengganti WLC yang normal. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk analisisnya itu sistem kendali motor, pompa air berbasis WLC berhasil bekerja sesuai fungsi teman-teman. Tegangan sumber dan tegangan koil berada pada kondisi normal sehingga kontaktor dan motor dapat bekerja dengan baik. Pengujian elektroda menunjukkan sistem mampu mendeteksi level air secara otomatis. Saat water tank kosong, pompa menyala otomatis. Sedangkan saat water source habis, pompa tidak bekerja dan lampu indikator merah menyala sebagai pengaman sistem. Nah, seharusnya juga ini bisa tambah kontaktor 2 ya teman-teman. Sambung ke em, lampu indikator merah tadi teman-teman. Untuk mengunci A1 A2-nya KM2 teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya, sistem kendali motor pompa air berbasis WLC berhasil bekerja sesuai fungsi. Tegangan sumber dan tegangan koil berada pada kondisi normal sehingga kontaktor dan motor dapat bekerja dengan baik.
Pengujian elektrodnya menunjukkan sistem mampu mendeteksi level air secara otomatis saat baterai tank kosong, pompa menyala otomatis, sedangkan saat baterai habis, pompa tidak bekerja, dan lampu indikator merah menyala sebagai penanda sistem. Seperti itu, teman-teman. Oke, yang terakhir terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.